Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Majelis Al-Wahdah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini sebagai predikat makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusia juga diberi anugerah, yaitu akal, kasih sayang, nafsu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, manusia tidak ada yang sia-sia hidup di dunia ini, karena semuanya tergantung bagaimana menggunakan dan memelihara anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sempurnanya manusia, ternyata manusia bisa seperti malaikat, bahkan lebih mulia daripadanya, yaitu dengan cara melakukan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Tapi sebaliknya, malaikat tidak bisa menjadi seperti manusia, sebab manusia mempunyai akal, nafsu, dan perasaan, sedangkan malaikat tidak mempunyai itu semua. Hal itu yang menjadi perbedaan mendasar antara manusia dan malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keterangan yang terdapat dalam kitab Wasyiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani halaman 5, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 7 perkara yang menjadikan malaikat Jibril ingin menjadi anak Adam atau manusia, disebabkan 7 perkara. Wahai Ali, Jibril pernah berharap untuk menjadi anak Adam atau manusia disebabkan 7 perkara, yaitu salat 5 waktu berjamaah, berkumpul dalam majelis ulama, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memberi minum orang yang membutuhkan, mendamaikan 2 orang yang berselisih, memuliakan tetangga, dan menjaga anak yatim. Untuk itu, peliharalah ke-7 hal tersebut. Meskipun demikian, kita tetap harus meyakini bahwa pada dasarnya malaikat mempunyai sifat yang bersih dari sifat-sifat manusia. Sahabat Al-Wahdah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah 7 amalan yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia, yaitu agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Salat 5 waktu berjamaah. Salat merupakan tiangnya agama dan menjadi ciri pokok umat Islam. Diibaratkan salat dalam bangunan adalah sebuah tiang yang kokoh supaya bisa menyangga semua hal di atasnya. Begitu juga dengan salat, baik buruknya seseorang itu terlihat bagaimanakah cara dia salat. Dalam hadis lain dijelaskan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. 2. Duduk bersanding dengan para ulama. Dengan mencintai ulama, manusia akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan, karena ulama merupakan warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Menjenguk orang sakit. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia disebut makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, sepantasnya manusia saling tolong-menolong antara sesama. Apabila ada kesusahan, wajib bagi kita membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Salah satunya yaitu dengan cara menjenguk saudara seiman kita pada saat sakit. Menjenguk orang yang sakit merupakan perbuatan mulia dan terdapat keutamaan tersendiri. Salah satu dengan menjenguk orang yang sakit, kita secara tidak langsung akan mempererat tali persaudaraan antara sama manusia. 4. Mengiringi jenazah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebab kematian merupakan sesuatu yang wajar, yang pasti datang pada semua manusia, baik dalam keadaan siap ataupun tidak. Mengurus orang yang sudah mati atau jenazah merupakan fardu kifayah bagi manusia yang masih hidup. Pada dasarnya hukum mengantar jenazah tidaklah wajib bagi manusia, karena yang pokok dari kewajiban ini adalah mengkafani, mensalati, dan mengubur.
Akan tetapi dalam mengiringi jenazah sendiri terdapat keutamaan tersendiri, yaitu seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridha Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai salat dan sampai menguburkannya. Ia pulang membawa pahala 2 qiraat. Setiap qiraat itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensalati lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qiraat. Hadis riwayat Bukhari. 5. Memberi minum orang lain. Yang kelima ini bisa diartikan bukan hanya memberi minum saja, akan tetapi saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal apapun, tentunya dalam masalah kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, suatu saat ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur yang hampir mati karena kehausan. Kemudian ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing itu. Lalu ia melepas sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu. Dan ia pun meminumkannya kepada anjing itu. Maka diampunilah dosa orang itu lantaran perbuatannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Mendamaikan 2 orang yang berselisih ini akan menjadi tali silaturahmi yang dilakukan oleh manusia beriman. Maka apabila ada orang yang saling berselisih mengenai suatu hal, hendaklah kita menjadi pihak penengah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan lain-lain. 7. Memuliakan tetangga dan menjaga anak yatim. Memuliakan tetangga adalah yang sangat mulia, yang mudah dilakukan manusia. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga adalah hal yang sangat mulia dan mudah dilakukan manusia. Misalnya dengan cara menjamu tetangga dan memperlakukannya dengan baik. Bisa juga dengan memberi makanan atau cemilan apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Rasul juga bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Sahabat Al-Wahdah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 amalan yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi anak Adam. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah secara sempurna, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.